spiritisme adalah begini, saudara. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan spirit, jelas ya, spiritisme ya, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan spirit, ada hubungannya dengan roh. Nah, mungkin sudah masih confused ya, saya perjelas. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan arwah. Nah, kalau sudah arwah jelas ya, hati-hati nih ya. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan arwah dari orang yang sudah mati itu bikin Tuhan muak. Kadang-kadang kita juga muak dengan hidup kita yang melakukan hal itu, tapi kita nggak sadar. Apa salahnya ya? Apa salahnya ya? Nah, saudara, di Alkitab ada dua golongan, ada dua aliran teologi, yaitu di dalam Samuel 26 ayat yang ke-7, 1 Samuel 28 ya ayat yang ke-7, kisah tentang Raja Saul. Itu roh, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan arwah. Nah, ini kalau istilah spirit diganti roh masih kurang jelas, kalau diganti arwah baru nah gitu ya. Jadi apa saja yang ada hubungannya dengan arwah nenek moyang atau orang lain yang sudah mati, itu dosa spiritisme. Hati-hati, saudara ya. Ada banyak buku, ada banyak artikel yang menggambarkan bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa. Masing-masing suku bangsa punya adat istiadat sendiri-sendiri. Kesimpulannya, rata-rata ya, rata-rata saudara, setiap adat istiadat itu 85% mengandung spiritisme. Hati-hati ya. Jadi nggak apa-apa sih, ini Pak adat Pak, kita harus begini begitu, silakan ya. Tapi sekarang begitu kita jadi terang, kita langsung adat itu memang baik ya. Tapi kalau yakin nggak ada hubungannya dengan spiritisme, silakan ya. Tapi begitu, kok ada hubungannya dengan spiritisme, kok ada ngobrol dengan rohnya, ya, kok itu tulang nan tulang yang sudah meninggal kok diundang, disuruh berpendapat, Anda tahu apa aja itu ya. Saya sih ngertinya orang Jawa, saudara ya. Jadi, waduh, banyak hal, saudara. Nah, di Alkitab ada contoh seperti ini, yaitu dalam 1 Samuel 28 ayat yang ke-7. Seorang raja jatuh dalam dosa sinkretisme atau spiritisme ya, yaitu Raja Saul. Raja yang hebat, raja yang diurapi Tuhan, tapi suatu saat dia stres, dia perlu cari nasihat. Yang dicari adalah seorang nabi, tapi sayangnya Nabi Samuel sudah mati. Nah, ini dia nih salahnya ya. Raja, saudara, raja Israel. Mestinya kalau stres perlu berdoa, doanya kepada siapa? Kepada Tuhan dong, ya kan? Ini enggak, dia cari Samuel almarhum. Coba, dia perginya ke dukun wanita di Endor. Nanti baca itu ayatnya ya. Dukun wanita di Endor. Kemudian dukun wanita ini mulai sudah dengan tata caranya ya, simsalabim jebak jabu. Itu roh. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan arwah. Nah, ini kalau istilah spirit diganti roh masih kurang jelas, kalau diganti arwah baru nah gitu ya. Jadi apa saja yang ada hubungannya dengan arwah nenek moyang atau orang lain yang sudah mati, itu dosa spiritisme. Hati-hati, saudara ya. Ada banyak buku, ada banyak artikel yang menggambarkan bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa. Masing-masing suku bangsa punya adat istiadat sendiri-sendiri. Kesimpulannya, rata-rata ya, rata-rata saudara, setiap adat istiadat itu 85% mengandung spiritisme. Hati-hati ya. Jadi nggak apa-apa sih, ini Pak adat Pak, kita harus begini begitu, silakan ya. Tapi sekarang begitu kita jadi terang, kita langsung adat itu memang baik ya. Tapi kalau yakin nggak ada hubungannya dengan spiritisme, silakan ya. Tapi begitu, kok ada hubungannya dengan spiritisme, kok ada ngobrol dengan rohnya, ya, kok itu tulang nan tulang yang sudah meninggal kok diundang, disuruh berpendapat, Anda tahu apa aja itu ya. Saya sih ngertinya orang Jawa, saudara ya. Jadi, waduh, banyak hal, saudara. Nah, di Alkitab ada contoh seperti ini,
yaitu dalam 1 Samuel 28 ayat yang ke-7. Seorang raja jatuh dalam dosa sinkretisme atau spiritisme, ya, yaitu Raja Saul. Raja yang hebat, raja yang diurapi Tuhan, tapi suatu saat dia stres, dia perlu cari nasihat. Yang dicari adalah seorang nabi, tapi sayangnya Nabi Samuel sudah mati. Nah, ini dia nih salahnya, ya. Raja, saudara, raja Israel, mestinya kalau stres